Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi terakhir Julian Nagelsmann dipecat oleh Bayern Munchen. Ini menurut gua kabar yang mengejutkan karena melihat Bayern Munchen saat ini di Bundesliga masih punya peluang yang besar tentu saja untuk bisa menjadi juara musim ini. Lalu juga bagaimana perjalanan dari Bayern Munchen di UEFA Champions League. Mereka dengan sangat luar biasa melaju, bahkan di partai terakhir kan mereka mampu menyingkirkan tim besar, tim bintang ya, yaitu adalah Paris Saint-Germain. Pelatih muda ini gua melihat dari kiprahnya kan sebelumnya di Red Bull merupakan pelatih yang punya potensi yang sangat besar, dan di Bayern Munchen sebenarnya kan dari tahun 2001 ketika dia datang sudah bisa memberikan gelar juara Bundesliga. Dipecatnya ini tentu saja menurut gua ya berita yang cukup mengagetkan. Kabarnya dari beberapa artikel yang gue baca ada paling tidak dua sebab. Nomor satu adalah bagaimana hubungan ini antara Julian Nagelsmann dengan para pemain Bayern Munchen. Yang paling besar, yang paling menonjol salah satunya tentu saja pertikaiannya dengan Manuel Neuer. Lalu juga bagaimana hubungan dengan manajemen Bayern Munchen yang ternyata dikatakan dia tidak mendapatkan support ini. Ini menurut gue penting untuk Manchester United. Gue dari fans, artinya begini, pelatih atau manajer ini tidak hanya unsur technical saja, unsur taktikal saja. Bagaimana meramu strategi, sistem, formasi di atas lapangan. Enggak, ternyata ada hal-hal lain juga yang bisa sangat menentukan karirnya, perjalanannya, prestasinya juga di sebuah klub. Erik ten Hag musim ini masuk di Manchester United. Belum satu musim, sudah menunjukkan progres nih dari sisi permainan. Lalu juga trofi. Proses ini terlihat ada progresnya. Tapi untuk kedepannya, melihat dari situasi Nagelsmann, bagaimana hubungan yang baik dengan manajemen ini juga sangat penting. Saat ini ketika Erik ten Hag masuk ke Manchester United melakukan atau ada perubahan, ada perombakan. Richard Arnold menggantikan Ed Woodward. Lalu ada John Murtough, di mana posisi dari John Murtough di musim-musim sebelumnya ini dipegang semua oleh Ed Woodward. Lalu juga ada juga pihak-pihak lain yang berganti di sana. Dan sampai dengan sejauh ini gue melihat sinergi antara Richard Arnold, John Murtough, lalu juga Erik ten Hag ini berjalan dengan bagus. Satu dan yang lainnya saling support, saling mengerti. Di zaman Sir Alex pun juga demikian. Bagaimana hubungan Sir Alex dengan direktur dari Manchester United ini berjalan dengan baik. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Sir Alex, baik itu contohnya kebijakan mendatangkan pemain baru, menjual pemain baru, bahkan sampai menghukum pemain pun juga selalu didukung, dipercaya, disupport oleh manajemen. Ini penting. Erik ten Hag di Manchester United, gue melihat apa yang terjadi di akhir tahun lalu, ada masalah dengan Cristiano Ronaldo. Ini gue melihat pada saat itu, bagaimana sikap dari manajemen? Ini sangat penting. Dan pada saat itu sikap dari manajemen jelas mendukung, mensupport manajer 100%. Sehingga ketika diputuskan Cristiano Ronaldo selesai di Manchester United, semua pihak di Manchester United ini 100% saling support. Tidak ada masalah di sana.
Lalu juga kaitannya dengan pemain. Pemain di dressing room, di atas lapangan, pemilihan squad dan lain-lain. Nampaknya manajemen memberikan support yang besar juga bagi Erik ten Hag, dan menurut gue ini penting. Kalau melihat Manchester United di periode setelah Sir Alex Ferguson, Louis van Gaal mengeluhkan manajemen Manchester United. Jose Mourinho pun juga demikian, punya problem yang besar, bahkan sempat berkonflik dengan pemain, tapi justru manajemen tidak membackup atau mensupport sang manajer pada saat itu, sehingga berujung ya selesai semuanya. Gua berharap Manchester United yang punya kemungkinan besar akan beralih ke pemilikan musim depan ini tetap memberikan dukungan bagi manajer. Dukungan kalau dari owner ya tentu saja dibutuhkan, tapi kesehariannya, operasional sehari-hari ini kan tidak dari owner, tapi ada pihak-pihak lain, ada orang-orang lain seperti direktur yang berhubungan langsung dengan sang manajer. Bagaimana supportnya, menurut gue ini juga sangat penting ya. Gue nggak tahu apakah ada perombakan manajer Erik ten Hag dikabarkan mendapatkan support dan dukungan dari siapapun yang akan menjadi pemilik selanjutnya dari Manchester United, tapi menurut gua titiknya itu tidak berhenti di Erik ten Hag. Tapi juga pihak-pihak yang bekerja dengan Erik ten Hag, bekerja sama dengan Erik ten Hag, John Murtough contohnya. Gua nggak tahu apakah Richard Arnold akan masih berada di Manchester United atau tidak. Besar kemungkinan selesai sih menurut gua Richard Arnold, akan diganti. Nah, penggantinya ini siapa? Apakah punya visi, misi, filosofi yang sama juga dengan Erik ten Hag? Menurut gue ini penting. Sekali lagi, kasus dari Julian Nagelsmann ini sangat-sangat menarik untuk Manchester United, untuk Erik ten Hag selanjutnya. Ternyata prestasi, hasil ya di atas lapangan ini kadang tidak lurus dengan keputusan yang diambil oleh manajemen. Kita bisa memiliki pendapat yang berbeda tentang gaya permainan, sistem permainan. Karena bisa saja Julian Nagelsmann belum selesai nih prosesnya membangun sistem permainan strategi di Bayern Munchen. Tapi jelas dia tidak berhasil untuk menguasai dressing room karena berkonflik dengan cukup tajam, cukup keras dengan pemain. Yang menurut gue hal ini dalam tanda kutip bisa saja normal terjadi di tim manapun. Tapi bagaimana Julian Nagelsmann juga tidak mendapatkan backup atau support dari manajemen, yang justru akhirnya mengakhiri Julian Nagelsmann di Bayern Munchen. Nah, menurut gue ini semoga tidak terjadi ya di Manchester United. Konflik antara manajer dengan pemain menurut gua ini hal yang hampir atau bahkan wajar terjadi. Tapi bagaimana pemain atau semua pihak ini tahu siapa penguasa dressing room. Lalu juga manajer ini bisa menguasai dressing room dengan absolut. Bagaimana caranya? Ya, dengan karisma, skill dia, dan juga support dan dukungan dari manajemen itu juga penting. Manajemen bisa mendukung manajer ini bagaimana ya, tentu saja punya kesepahaman, visi dan juga misi bagaimana melihat tim ini, klub ini, arahnya mau kemana. Apakah ke bisnis atau ke prestasi, ini menurut gue sangat penting ya. Sehingga sekali lagi menurut gue ringan amatiran dari hal yang terjadi dengan Julian Nagelsmann ini memberikan pelajaran sih bagi gue ya secara ringan amatiran bahwasannya manajer itu tidak melulu soal masalah taktik, strategi di atas lapangan, tapi juga ada hal-hal lain yang sangat mempengaruhi pekerjaannya yang bisa juga berpengaruh sangat besar bagi perjalanan dan juga prestasi klub. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.